saya rasa tadi semangatnya luar biasa tinggi, dan ini adalah Jakarta International Stadium atau yang dikenal dengan Stadion Internasional Jakarta baru saja diresmikan setelah cukup lama terbengkalai. Bangunan yang dulunya bernama Bersih Manusia Wibawa atau BMW ini rampung di tangan Gubernur Anies Baswedan setelah direncanakan sejak tahun 2000-an. Tapi ada yang menarik nih guys, saat grand launching kemarin, yakni robohnya pagar pembatas di tribun penonton. Pak Gupse bilangnya karena semangat Jackmania yang tak terbendung sehingga pagarnya roboh. Tapi apa iya karena itu? Nah, biar nggak penasaran, kita flashback ke masa pembangunannya yuk. Berikut ini Mimin sajikan proses pembangunan Stadion Internasional Jakarta. Mulai dari di mana letaknya, bagaimana proses pembangunan tahap awal, bagaimana proses pembangunan tahap akhir, berapa lama pengerjaan, hingga berapa anggaran yang dihabiskan. Sebelum membahas lebih jauh tentang pembangunan stadion yang merupakan kandang baru Persija Jakarta, mari kita ulik dulu soal tata letaknya. Jakarta International Stadium berdiri di atas lahan seluas 26,5 hektar di dekat BMW Park. Lokasi tepatnya berada di Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dulunya di lokasi ini sudah berdiri banyak bangunan liar yang didominasi oleh rumah tinggal. Padahal secara hukum, diketahui pemilik tanah adalah pemerintah DKI Jakarta. Alhasil, pihak pengembang bersama pemerintah harus bekerja sama terlebih dahulu untuk membersihkan wilayah ini dari bangunan liar. Namun, proses yang harusnya berjalan cepat ini nyatanya memakan waktu hingga bertahun-tahun akibat adanya sengketa lahan. Bayangin aja ya guys, pembangunan Stadion Megah ini sudah direncanakan bakal dimulai pada tahun 2013 dan selesai di tahun 2015. Namun hingga 2014, pembangunan masih dalam tahap sengketa. Lalu soal pihak pengembang bangunan ini, arsiteknya diketahui berasal dari perusahaan PDW Architects. Adapun manajer proyeknya bernama Ari Wibowo dengan kontraktor utama yang terdiri dari kerjasama operasi antara PT Wika Gedung, PT Pembangunan Perusahaan, dan PT Jaya Konstruksi. Pihak-pihak inilah yang kemudian berkolaborasi hingga Stadion Internasional Jakarta bisa dinikmati saat ini. Nah, habis bahas tata letak hingga pengembang yang turun tangan, selanjutnya kita masuk ke pembangunan tahap awal. Mirip dengan pembangunan stadion-stadion lainnya, pembangunan tahap awal Jakarta International Stadion ini juga diawali dengan tahap perancangan. Dilansir dari kanal YouTube JIS Construction Official, stadion ini dirancang berbentuk lingkaran dengan 4 sudut melengkung. Ya, mungkin lebih cocok disebut lingkaran tidak sempurna ya guys. Lalu pada bagian luar, dibuat trek lari yang begitu lebar dan dipenuhi pepohonan serta taman biar bisa memberi efek hijau dan sehat. Dengan luas bangunan yang mencapai 22 hektar, stadion ini disebut-sebut mampu menampung hingga 80.000 penonton. Wow, gede juga ya. Tak hanya itu, seluruh detail stadion ini juga berstandar FIFA, sehingga tidak diragukan lagi kualitasnya. Setelah tahap perancangan selesai, maka selanjutnya memperbaiki struktur dan kondisi tanah yang hendak menjadi lokasi pembangunan. Soalnya, tanah di sini terlihat tidak rata dan perlu dipadatkan agar lebih kokoh. Adapun caranya, yakni dengan menggunakan alat keruk serta puluhan truk untuk mengangkut tanah. Nantinya, tanah-tanah yang diangkut ini akan diratakan menggunakan alat berat. Sambil meratakan permukaan, para pekerja juga ada yang mengerjakan pekerjaan lain, seperti memancangkan tiang, mengangkut material yang dibutuhkan, hingga membangun pondasi sedikit demi sedikit. Pokoknya, pada tahap ini, mesin-mesin dan alat berat pada bekerja 24 jam guys, biar stadionnya bisa cepat kelar.
tidak berselang lama dari pembangunan pondasi, beberapa pekerja kemudian berfokus pada pembangunan dinding stadion yang dibagi menjadi beberapa bagian. Tahapan ini tentunya memakan waktu yang cukup lama, mengingat luas stadion yang tidak kaleng-kaleng. Pembangunan pun terus berlanjut dengan pekerja yang fokus pada pembangunan tribun penonton sekaligus dinding stadion. Lalu setelah konstruksi stadionnya rampung, bagaimana dengan pembangunan tahap akhirnya? Memasuki tahap akhir bukan berarti pembangunan stadion sudah sisa sedikit ya guys. Namun masih banyak PR pekerja yang harus segera dirampungkan. Mulai dari pemasangan rangka utama atap yang disebut-sebut membutuhkan waktu hingga 2 minggu untuk bisa terpasang secara sempurna. Pasalnya atap yang digunakan memiliki bobot fantastis, sekitar 4.000 ton, sehingga butuh alat dan tenaga ekstra. Tak hanya itu, pekerja juga disibukkan dengan finishing facade atau lapisan dinding paling luar stadion. Meski terlihat begitu besar, rupanya bagian ini merupakan lembaran-lembaran kecil yang dipasang satu persatu loh guys. Wah, serem juga tuh lihat abang-abangnya di ketinggian gitu. Nah, beralih ke sisi dalam stadion, para pekerja juga sedang memasang rumput hybrid di lapangan utama. Sedangkan untuk di sisi luar, para pekerja sedang sibuk memperbaiki taman sembari menyiapkan media tanam untuk pepohonan sekitar stadion. Sembari mengerjakan bagian-bagian utama ini, beberapa pekerja juga mengerjakan detail stadion, seperti pemasangan bangku penonton, pengecatan dinding, hingga pembersihan lantai dari debu. Gimana? Gercep juga ya pengerjaannya? Lalu berapakah waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan stadion bertaraf internasional ini? Meski sudah direncanakan sejak akhir tahun 2000-an hingga awal tahun 2010, rupanya pembangunan Jakarta International Stadium baru berhasil dimulai pada awal tahun 2019. Tepatnya di tanggal 14 Maret 3 tahun yang lalu. Gubernur Anies Baswedan secara resmi meletakkan batu pertama pada pembangunan stadion pengganti Stadion Lebak Bulus yang dibongkar untuk depo kereta MRT Indonesia ini. Setelah pengerjaan yang cukup panjang, stadion ini kemudian dianggap selesai pada April 2019 dan dibuka awal tepat pada tanggal 13. Lalu pada tanggal 24 Juli kemarin, pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi melaksanakan Grand Launching Jakarta International Stadium yang dilanjutkan dengan pertandingan antara Persija dan klub sepak bola asal Thailand. Mengagetkannya, pada momen pembukaan secara resmi ini, salah satu pagar pembatas tiba-tiba roboh dan membuat beberapa penonton ikut terjatuh. Bahkan ada seorang Jackmania yang terlihat dipapah keluar lapangan untuk diberi perawatan. Waduh, kok bisa roboh ya guys? Padahal kan stadionnya udah berstandar FIFA. Apa mungkin karena pengerjaannya yang sangat dikebut dan makan waktu cuma 3 tahun? Kalau menurut kalian gimana nih guys? Komen di bawah yuk! Nah, untuk anggarannya sendiri, Jakarta International Stadium diketahui menghabiskan dana hingga 4,08 triliun rupiah. Dana yang tidak sedikit ini diketahui tidak menggunakan uang pajak rakyat seperti biasanya, melainkan bersumber dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional atau disingkat PEN. Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan mengaku kalau dana PEN ini akan digunakan untuk membiayai 6 proyek, termasuk Taman Ismail Marzuki atau TIM, dan Jakarta International Stadium atau JIS. Tak jauh beda dengan proyek pemerintah sebelum-sebelumnya yang menuai pro dan kontra, dana PEN untuk JIS ini juga demikian. Soalnya dana ini dianggap lebih cocok untuk digunakan dalam membiayai vaksin COVID masyarakat ibu kota, ketimbang membangun fasilitas yang masih belum urgent. Tapi ya sekarang stadionnya udah berdiri kokoh ya guys. Terus kira-kira kalian lebih milih mana nih? Uangnya dipakai untuk vaksin COVID, or dipakai buat bangun stadion? Tuliskan pendapat kalian di kolom komen yuk. Thank you update lovers!